Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu law lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun ila akhir ayat. Di dalam surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran, pada intinya surah itu berbicara mengenai tiga sifat. Yang pertama sifatnya orang-orang kafir, yang kedua sifatnya orang-orang munafik, dan yang ketiga sifatnya orang-orang yang beriman. Kafir, munafik, dan beriman. Dan kebanyakan di dalam surah ini itu membicarakan sikapnya atau sifatnya orang-orang yang munafik. Perlu dijelaskan dulu bahwa di dalam memahami ayat, dalam kaidah memahami ayat, ada namanya kaidah am dan ada namanya kaidah khas. Kaidah am itu dia berbicara mengenai yang umum. Kaidah yang khas dia berbicara mengenai yang khusus. Biasanya di dalam Al-Quran itu bunyinya ditujukan kepada orang-orang yang khusus, tetapi pemaknaannya itu bisa mengenai seluruh aspek. Pembahasannya khusus kepada pembahasan tertentu, tapi makna ayatnya bisa mengenai kepada semua orang. Yang dibahas Masjid Nurul Istiqomah, tapi makna dari pembahasan itu bisa dipakai di masjid-masjid yang lain. Kira-kira begitu. Nah, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu law lana rabbaka yubayyin lana ma hi, sampai seterusnya. Ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Ada kasus, ada seorang yang membunuh, tapi ketika dia membunuh tidak ada yang melihat. Akhirnya dicari siapa pembunuhnya. Karena tidak ada yang tahu siapa yang membunuh, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa kembali menghidupkan orang yang dibunuh tadi. Bagaimana cara menghidupkannya? Dia nanti akan dipotongkan sapi. Makanya dalam Al-Baqarah itu disebut sebagai surat Al-Baqarah karena kisah ini. Singkat cerita, ketika Musa diperintahkan untuk memotong sapi, maka Musa bilang kepada kaumnya, cari sapi, yang sapi itu nanti akan kita gunakan untuk menghidupkan orang yang sudah mati tadi, untuk kita tanyai siapa yang membunuhnya. Apa kata orang-orang Bani Israel? Musa, mohonkan kepada Tuhanmu, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma. Musa, tolong tanya Tuhanmu supaya dia jelaskan kepada kami mengenai sapi yang dimaksud. Musa bilang lagi, Allah berfirman,
berfirman sapi itu tidak tua, tidak muda. Padahal sebenarnya tadi kalau mereka tidak bertanya ketika Musa disuruh mencari sapi, Musa bilang mencari sapi. Kalau tidak ditanya, tidak akan ada jawabannya Musa, sapi itu tua atau muda. Itu belum selesai. Bertanya lagi, sapi yang dimaksud itu bagaimana warnanya? Padahal tadi sudah selesai sebenarnya. Ketika Nabi Musa bilang sapi, selesai. Tapi ditanya bagaimana modelnya? Maka Musa bilang tidak tua, tidak muda. Sudah jelas tidak tua, tidak muda. Ditanya lagi warnanya bagaimana? Nah, maka dikasih lagi jawaban oleh Musa. Warnanya itu adalah warna yang menyenangkan orang kalau dilihat itu sapi. Seterusnya sampai akhirnya orang-orang yang bertanya itu kesulitan sendiri mencari sapi yang dimaksud. Padahal tadi kalau mereka tidak bertanya, ketika diperintahkan oleh Allah, wa isqala Musa liqaumi ya qaumi innallaha antasbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kalau mereka bilang cukup sapi, tidak ada pertanyaan, sapi apa saja, tinggal cari sapi langsung potong. Tapi karena bertanya umurnya bagaimana, maka dijawab tidak tua tidak muda, pertengahan. Sudah tahu umurnya, tinggal warnanya bagaimana. Padahal tidak usah ditanya sebenarnya. Saking banyaknya dia bertanya, akhirnya repot sendiri. Nah, ini tadi yang saya bilang dalam kaidah, ada ayat itu dikhususkan kepada satu kelompok tertentu, tapi ayat itu bisa berlaku bagi seluruh kelompok. Ayat ini bagi orang-orang Bani Israel, tapi ayat ini itu berlaku bagi seluruh orang yang punya sifat kasratus su'al wa qalilul amal. Bisa berlaku bagi seluruh orang yang banyak bertanya tapi sedikit berbuat, banyak bicara sedikit kerjanya. Kalau bahasa ininya banyak teori, tidak ada aksi. Nah, kira-kira begitu ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, tetapi itu berlaku bagi seluruh orang yang punya sifat kasratus su'al wa qalilul amal. Banyak bertanya, banyak bicara, sedikit atau mungkin tidak ada tindakannya. Ini adalah satu dari sekian banyak sifat orang-orang munafik yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Banyak bertanya, akhirnya susah sendiri. Disuruh buat surat, ditanya suratnya harus pakai kop apa, kopnya warna ini, stempel apa. Padahal dia sudah tahu stempelnya harus begini, tanda tangannya gimana. Mempersulit diri karena banyaknya bertanya. Sekali lagi, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini, karena orang-orang yang seperti ini dikategorikan sebagai golongan orang-orang yang munafik. Dalam surah Al-Baqarah, saya ulang, membahas mengenai sifatnya orang-orang kafir. Innallazina kafaru yukhadi'una fi qulubihim. Orang-orang yang di dalam hatinya itu adalah orang-orang yang sudah buta hati. Ada juga orang-orang yang munafik, dia bilang dia beriman, padahal sebenarnya tidak. Nah, kalau orang-orang yang beriman jelas orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.